Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video kelanjutan dari video sebelumnya mengenai debt investment. Video ini akan membahas mengenai equity investment yang merupakan bagian dari pembahasan financial asset atau aset finansial. Investasi ekuitas menunjukkan kepemilikan saham biasa atau saham preferred atau modal lainnya dari suatu perusahaan terhadap perusahaan lain. Atau dapat dikatakan, equity investment ini merupakan bentuk dari akuisisi suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya. Biaya mengenai equity investment ini merupakan biaya dari sekuritas yang dibeli oleh perusahaan terhadap perusahaan lainnya. Kemudian, biaya-biaya atau beban-beban terkait dengan komisi broker atau fee broker akan dicatat sebagai beban atau tidak mempengaruhi nilai dari equity investment. Besarnya kepemilikan dari suatu perusahaan terhadap perusahaan lain atau besarnya nilai akuisisi suatu perusahaan terhadap perusahaan lain akan mempengaruhi seberapa besar kepentingan dari suatu perusahaan terhadap perusahaan lain yang nantinya akan mempengaruhi bagaimana penilaian dari sekuritas tersebut atau bagaimana penilaian dari investasi tersebut setelah akuisisi. Besarnya kepemilikan suatu perusahaan terhadap perusahaan lain dari akuisisi dapat ditunjukkan dengan prosentase kepemilikan. Nah, prosentase kepemilikan ini nantinya akan mempengaruhi seberapa besar pengaruh suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya yang juga nanti akan mempengaruhi bagaimana penilaian dari investasi setelah akuisisi. Jika suatu perusahaan memiliki kurang dari 20% kepemilikan dari perusahaan lainnya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya. Maka, dengan tidak signifikannya pengaruh tersebut, penilaian yang akan digunakan adalah menggunakan penilaian wajar atau dengan metode fair value. Jika suatu perusahaan memiliki kepemilikan di atas 20% sampai 50%, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan. Dengan demikian, metode penilaian yang digunakan adalah metode ekuitas. Jika suatu perusahaan memiliki di atas 50% kepemilikan di perusahaan lainnya, atau 50% sampai 100% kepemilikan di perusahaan lainnya, maka akan muncul pengendalian dari suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya. Dengan demikian, maka metode yang akan digunakan, metode penilaian yang akan digunakan adalah dengan konsolidasi. Nantinya, ketika muncul pengendalian dari suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya, akan muncul istilah perusahaan anak dan perusahaan induk. Perusahaan anak harus mengkonsolidasikan laporan keuangannya dengan perusahaan induk, sehingga nantinya akan ada satu laporan keuangan tunggal untuk perusahaan anak dan perusahaan induk yang disebut sebagai laporan keuangan konsolidasian. Salah satu bentuk dari pengaruh suatu perusahaan terhadap perusahaan lain, tadi ada pengaruh yang tidak signifikan, pengaruh signifikan, dan ada pengendalian. Contohnya diwujudkan dalam bentuk bagaimana suatu perusahaan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan lainnya. Jadi, jika pengaruhnya tidak signifikan, maka suatu perusahaan tidak akan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pengambilan keputusan perusahaan lainnya. Jika pengaruhnya signifikan, maka berarti suatu perusahaan tersebut cukup besar memiliki andil dalam pengambilan keputusan perusahaan tersebut. Jika perusahaan itu memiliki pengendalian terhadap perusahaan lain, maka suatu perusahaan tersebut akan dapat mengendalikan seluruh kebijakan atau keputusan yang akan diambil oleh perusahaan anak. Nah, jika suatu perusahaan memiliki kurang dari 20% kepemilikan dari perusahaan lain, biasanya perusahaan tersebut
melakukan investasi dengan tujuan trading ataupun bisa juga dengan tujuan tidak non-trading. Namun keduanya akan menggunakan metode penilaian fair value atau dengan menggunakan penilaian nilai wajar. Karena penilaian atau pengukuran investasi menggunakan fair value, maka nantinya akan mengakui adanya gain and loss dari adanya perubahan nilai pasar dari investasi tersebut. Maka jika perusahaan memiliki tujuan untuk trading, investasi untuk tujuan trading atau untuk spekulasi, maka unrealized gain or loss yang muncul dari perubahan nilai wajar tadi akan diakui akan mengurangi atau akan diakui sebagai bagian dari net income atau laba bersih. Nah, kemudian jika menggunakan fair value, maka dividen yang dikeluarkan oleh perusahaan yang diakuisisi atau investi nantinya akan menambah pendapatan dari perusahaan, yaitu dicatat sebagai pendapatan dividen, sehingga pendapatan dividen akan mempengaruhi laba rugi perusahaan, dapat menambah laba perusahaan. Dan pengaruh terhadap laba perusahaan lainnya yaitu terkait dengan gain and loss dari penjualan atau laba atau rugi dari penjualan sekuritas tersebut. Nah, kemudian jika ditujukan untuk non-trading atau dimiliki untuk mendapatkan arus kas, penilaian untuk pengukurannya juga akan menggunakan fair value, dan bedanya adalah unrealized gain or loss-nya akan diakui sebagai bagian dari other comprehensive income atau OC. Sebagai komponen yang terpisah dari ekuitas, jadi tidak mempengaruhi besar kecilnya ekuitas perusahaan yang ada di laporan posisi keuangan nantinya. Dan adanya dividen dari investasi akan dicatat juga sebagai pendapatan dividen. Dan kemudian ketika perusahaan menjual sekuritas tersebut akan mengakui gain and loss dari penjualan. Kemudian jika perusahaan memiliki kepemilikan antara 20% sampai 50% dari perusahaan lain, maka metode pengukurannya adalah menggunakan metode ekuitas. Nah, dalam metode ekuitas ini tidak akan mengakui adanya unrealized holding gain or loss. Ya, tidak mengakui. Sedangkan pada metode ekuitas ini, perusahaan akan mengakui pendapatan dividen sebagai pengurang dari nilai investasi. Sehingga pada metode ini, perusahaan tidak mengakui adanya pendapatan dividen sebagai pendapatan. Namun, dividen tersebut akan mengurangi nilai investasi perusahaan. Nah, pada metode ekuitas, perusahaan juga akan mengakui adanya laba bersih dari investi yang akan diakui sebesar proporsi kepemilikan perusahaan tersebut. Misalnya, suatu perusahaan memiliki 25% kepemilikan perusahaan lain, maka ketika perusahaan investi tersebut mendapatkan net income, maka perusahaan akan mengakui adanya penghasilan dari laba bersih investi, yaitu sebesar berapa? Sebesar 25%. Nah, kemudian jika perusahaan memiliki kepemilikan di atas 50%, maka akan muncul pengendalian dan pengukurannya akan menggunakan konsolidasi. Di sini juga tidak mengakui adanya unrealized gain or loss, dan pada metode konsolidasi ini nantinya akan muncul istilah perusahaan induk dan perusahaan anak. Nah, nantinya perusahaan induk akan mengonsolidasikan laporan keuangannya dengan perusahaan anak, sehingga akan muncul satu laporan keuangan yang tunggal untuk induk dan anak, sehingga seakan-akan mereka adalah satu perusahaan. Nah, nantinya adanya transaksi atau adanya pengaruh transaksi antara perusahaan induk dan anak akan dihapuskan atau dieliminasi. Misalnya ada penjualan
antara induk dan anak. Nah, penjualan tersebut nantinya pada laporan konsolidasi harus dieliminasi. Sehingga pada laporan konsolidasi tidak akan ada pengaruh antara induk dan anak. Tidak ada pengaruh transaksi dari induk dan anak. Yang dicatat hanyalah transaksi perusahaan induk dan anak dengan pihak ketiga. Dan nantinya jika ada pembagian laba dari perusahaan anak untuk perusahaan induk, itu juga nanti harus dieliminasi sehingga pengaruh other income effect atau pengaruh laba lainnya ini tidak not applicable atau tidak termasuk dalam metode konsolidasi, tidak digunakan dalam metode konsolidasi. Ini penjelasan yang tadi, bagaimana jika kepemilikannya di bawah 20%, penilaiannya menggunakan fair value, dan mengakui adanya unrealized gain and loss pada laba bersih. Kemudian jika ya sama untuk trading dan non-trading, ini untuk trading, dan yang kedua jika tujuannya untuk non-trading, pengukurannya menggunakan fair value dan pengakuan gain and loss-nya pada other comprehensive income. Nah, berikut terdapat ilustrasi. Pada 3 November 2015, Republic Corporation membeli saham biasa dari 3 perusahaan, masing-masing menunjukkan kepemilikan di bawah 20%. Dan investasi tersebut ditujukan untuk trading atau spekulasi. Ya, berikut datanya di bawah. Biaya investasinya atau harga investasinya untuk Burberry, Nestle, dan St. Regis Pub. Bagaimana Republic record atau mencatat investasinya? Yaitu mencatatnya equity investment di debit dan cash di kredit sebesar total biayanya. Nah, pada 6 Desember 2015, Republik menerima dividen sebesar 4.200 euro dari investasinya pada Nestle. Bagaimana mencatatnya? Mencatatnya sebagai kas dan pendapatan dividen sebesar 4.200 karena menggunakan metode nilai wajar. Berikut terdapat data portofolio Republik pada 31 Desember 2015, yaitu carrying value dari masing-masing investasinya, nilai wajar dari masing-masing investasi, dan unrealized gain or loss. Untuk Burberry, karena carrying value-nya sebesar 259 dan fair value-nya 275, berarti terdapat gain sebesar 15.300. Untuk Nestle terdapat loss sebesar 13.500. Untuk St. Regis Pub terdapat loss sebesar 37.350. Maka dari perubahan nilai wajar tersebut, Republik mengakui adanya loss sebesar 35.550, sehingga harus mengakui adanya unrealized loss pada 31 Desember 2015. Bagaimana pencatatannya? Yaitu seperti biasa ketika mengakui loss, unrealized gain or loss-nya di debit karena loss berarti di debit. Kemudian fair value adjustment sebesar 35.550. Nah, kemudian misalnya pada 23 Januari 2016, Republik menjual seluruh saham biasanya dari Burberry. Dia menjual seharga 287.220. Maka dari nilai bawaannya tadi sebesar 259, dengan harga jualnya sebesar 287, berarti ada gain dari penjualan saham tersebut sebesar 27.000. Republik mencatatnya, sebesar kas yang dia terima sebesar harga jualnya, kemudian equity investment sebesar carrying amount-nya atau carrying value, dan
gain dari penjualan. Nah, kemudian asumsikan, ini misalnya lagi, asumsikan pada 10 Februari tahun 2016, Republik membeli saham biasa milik Continental Trucking sebesar 255 euro, plus atau ditambah dengan komisi broker sebesar 1.850, maka pada 31 Desember 2016 terdapat data portofolio dari Republik. Portofolionya bertambah tadi ya untuk Continental Trucking, yaitu sebesar 255.000. Fair value-nya ternyata pada 31 Desember adalah sebesar 278.350, maka ada gain di situ. Perlakuan terkait dengan perubahan nilai wajarnya adalah adjustment atau penyesuaian nilai wajar sebelumnya, tahun sebelumnya, yaitu sebesar 35.550, dan disesuaikan dengan gain yang diakui pada tanggal 31 Desember 2016. Nah, pada tanggal 31 Desember 2016, Republik harus mengakui gain sebesar 66.100. Sebelumnya, Republik telah mengakui adanya loss sebesar 35.550, maka adjustment-nya pada 31 Desember 2016 didebit sebesar 101.650. Berikut jurnalnya, fair value adjustment, penyesuaian terhadap nilai wajar, dan mengakui adanya gain atau pengurangan dari loss sebesar 101.650. Pengakuan untuk ekuitas yang sifatnya investasi yang tidak digunakan untuk trading atau bukan untuk spekulasi sama seperti investasi ketika ditujukan untuk trading, yaitu menggunakan fair value. Namun bedanya adalah untuk gain or loss dari fair value atau perubahan nilai wajar diakui akan diakui sebagai other comprehensive, bagian dari other comprehensive income atau OC. Karena diakui sebagai bagian dari other comprehensive income, maka adanya unrealized gain or loss tersebut tidak akan mempengaruhi ekuitas perusahaan, karena OC tidak mengakui ekuitas perusahaan. Contohnya adalah misalnya pada tanggal 10 Desember 2015, Republic Corporation membeli 1.000 lembar saham biasa dari Hawthorne Company dengan nilai sebesar 20,75 euro per lembarnya, sehingga total biayanya adalah total investasinya sebesar 20.750. Investasi tersebut menunjukkan kepemilikan kurang dari 20%. Hawthorne di sini merupakan distributor dari produk-produk Republik ya pada certain lokal pada suatu wilayah tertentu. Lalu bagaimana Hawthorne mencatat bagaimana Republik mencatat investasinya pada Hawthorne? Yaitu seperti biasa equity investment, kreditnya adalah kas. Nah, misalnya pada 27 Desember 2015, Republik menerima dividen secara kas sebesar 450 euro dari investasinya di Hawthorne. Karena menggunakan nilai wajar, maka Republik akan mencatatnya sebagai kas dan pendapatan dividen. Nah, misalnya pada 31 Desember 2015, investasi Republik pada Hawthorne memiliki nilai wajar atau memiliki perubahan nilai. Carrying amount-nya atau carrying value sebesar 20.750 pada 31 Desember 2015. Nah, fair value-nya adalah sebesar 24.000. Maka di sini ada gain sebesar 3.250. Penyesuaian terhadap nilai wajar tersebut dicatat sebagai berikut. Fair value adjustment, penyesuaian nilai wajar, dan kreditnya adalah gain sebesar 3.250.
Nah, bagaimana pencatatannya pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi? Investasi tersebut dicatat pada investasi sebagai komponen investasi sebesar 24.000, dicatat sebesar nilai wajarnya, ya, dicatat sebagai sebesar nilai wajarnya. Kemudian akumulatif komprehensif gain-nya sebesar 3.250, dan untuk laporan pada laporan laba rugi mencatat pendapatan dividen, kemudian mencatat unrealized holding gain. Nah, kemudian asumsikan pada tanggal 20 Desember 2016, Republik menjual seluruh saham biasanya yang dari Hawthorne sebesar 22.500. Nah, tadi nilai investasinya adalah sebesar 20.750 dan fair value-nya sebesar 22.500. Maka di sini muncul gain sebesar 1.750. Nah, penyesuaian sebelumnya adalah sebesar 3.250, penyesuaian nilai wajar tahun sebelumnya. Maka yang harus diakui pada tahun 2016 adalah gain sebesar 1.750. Maka pada tahun 2016, karena pada tahun sebelumnya ada loss sebesar 3.250, pada Desember 2016 perusahaan harus mengakui atau menyesuaikan loss sebesar 1.500, yaitu unrealized holding gain or loss-nya sebesar 1.500, kemudian fair value adjustment-nya sebesar 1.500 di kredit. Nah, bagaimana jurnal untuk mencatat penjualan dari investasi tersebut? Yaitu cash sebesar nilai harganya, harga jualnya sebesar 22.500, equity investment-nya sebesar nilai tercatatnya, dan fair value adjustment sebesar 1.750. Karena fair value adjustment ini harus dihapuskan. Yaitu sebelumnya kan sudah mengakui adanya unrealized gain sebesar 1.750 dari nilai wajar Hawthorne pada tahun 2016, 31 Desember 2016. Maka nilai fair value-nya sebesar 1.750 harus dieliminasi karena sudah terjual, sudah terrealisasi, jadi bukan unrealized gain lagi, sudah terrealisasi atau terjual. Nah, kemudian bagaimana jika kepemilikan antara 20% sampai 50%? Nah, sudah disebutkan tadi, sudah dijelaskan tadi bahwa ketika perusahaan memiliki kepemilikan antara 20% sampai 50%, maka di situ akan muncul adanya pengaruh yang signifikan. Nah, karena adanya pengaruh yang signifikan ini, maka perusahaan diharuskan menggunakan metode ekuitas. Karena apa? Ketika sudah ada pengaruh yang signifikan, maka penilaian atau kinerja dari investasi suatu perusahaan itu tidak hanya bisa dinilai dari pendapatan dividen saja. Nah, nantinya perusahaan akan harus melakukan penilaian terhadap bagaimana sih investasinya pada perusahaan tersebut. Nah, penilaian mengenai bagaimana kinerja investasi tersebut akan lebih baik jika menggunakan metode ekuitas. Nah, nantinya dengan metode ekuitas ini, nilai investasi akan disesuaikan berdasarkan berapa laba bersih dari investasi dan berapa dividen yang diterima dari investasi. Nah, menggunakan metode ekuitas, investasi akan dicatat pada nilai perolehannya dan secara subsequent atau secara selanjutnya akan disesuaikan nilainya pada masing-masing periode untuk proporsi laba atau rugi dari
investasi. Jadi jika investasi mendapatkan laba atau mengalami rugi, maka investor harus mengakui pada nilai investasinya sebesar proporsinya. Nah, misalnya jika investasi mengalami mendapatkan laba dan investor memiliki kepemilikan sebesar 25%, misalnya, maka ketika investasi mendapatkan laba, maka investor akan mendapatkan sharing laba tersebut sebesar 25% kepemilikan investor pada saham investasi. Dan nilai dari investasi tersebut akan disesuaikan jika investasi mengeluarkan atau membagikan dividen. Nah, dividen ini nantinya akan mengurangi nilai dari investasi. Jadi, dengan metode ekuitas, nilai investasi akan disesuaikan setiap periodenya jika ada laba atau rugi dari investasi dan jika ada dividen yang diberikan oleh investasi. Nah, berikut perbandingan antara pengukuran investasi menggunakan fair value dan metode ekuitas. Nah, di sini ketika Maxi Company mengakuisisi mini company, ya, jika menggunakan fair value dan metode ekuitas, pencatatan ketika melakukan investasi atau akuisisi sama. Pencatatannya sama, ekuitas, equity investment atau investasi pada ekuitas, kreditnya adalah kas. Dan pada akhir tahun, jika investasi melaporkan adanya net income, maka Maxi Company harus pada metode fair value, Maxi Company tidak mengakui adanya net income tersebut. Tapi jika menggunakan metode ekuitas, Maxi Company harus mengakui adanya pendapatan dari investasi, yaitu sebesar 20% dari net income, yaitu sebesar 40.000. Jadi mencatatnya bagaimana? Nilai investasi, equity investment atau akun ini bisa menggunakan akun investasi pada Maxi misalnya. Investasi pada Maxi bertambah sebesar 40.000 dan pendapatan investasi dikredit sebesar 40.000. Ini adalah sharing income dari Maxi atau investasi. Nah, kemudian pada 31 Desember 2015, ketika ada nilai wajar, maka jika menggunakan fair value akan mengakui adanya nilai wajar. Tapi jika menggunakan metode ekuitas tidak mengakui adanya nilai wajar. Nilai investasi dipengaruhi dari adanya pembagian laba atau rugi dan adanya pembagian dividen. Tapi jika menggunakan fair value, nilai investasi dipengaruhi oleh adanya perubahan nilai wajar sekuritas pada akhir tahun. Nah, kemudian misalnya pada 28 Januari 2016, investasi mengumumkan ada dan membayar dividen sebesar 100.000. Nah, karena Maxi Company atau investor memiliki kepemilikan 20%, maka dividennya hanya sebesar 20% dari 100.000, yaitu sebesar 20.000. Dengan metode fair value, mengakui dividennya adalah cash dan pendapatan dividen sebesar 20.000. Nah, jika menggunakan metode ekuitas, mengakuinya adalah cash dan equity investment atau investasi pada investasi atau Maxi sebesar 20.000. Jadi nilai investasinya berkurang sebesar 20.000 sebesar pembagian dividen atau dividen yang diterima. Nah, misalnya pada akhir tahun 2016, investasi mengumumkan adanya loss sebesar 50.000. Nah, jika menggunakan metode fair value, tidak akan mengakui adanya loss. Pada metode ekuitas, perusahaan harus mengakui adanya loss sebesar 20% dari loss-nya, yaitu sebesar 10.000. Nah, kemudian sama jika 31 Desember 2016 ada fair value adjustment atau ada nilai wajar, dengan metode fair value harus mengakui adanya unrealized
holding gain or loss-nya dan mengakui adanya penyesuaian fair value. Ya, dan dengan melakukan penyesuaian dari adanya gain or loss perubahan nilai wajah tahun sebelumnya. Sedangkan jika menggunakan metode ekuitas tidak mengakui adanya perubahan nilai. Nah, bagaimana jika kepemilikan di atas 50%? Jika kepemilikan di atas 50%, maka di sini muncul pengendalian atau controlling interest, kepentingan pengendalian, ya. Jadi perusahaan yang memiliki kepemilikan di atas 50%, perusahaan tersebut akan memiliki hak vote atau memiliki pengendalian atas seluruh keputusan atau kebijakan dari investasi. Nah, di sini muncul istilah parent and subsidiary. Jadi investor itu disebut sebagai parent atau induk perusahaan induk, dan investasi disebut sebagai subsidiary atau perusahaan anak. Nah, nantinya investasi pada perusahaan anak akan dicatat oleh parent atau induk sebagai investasi jangka panjang pada buku anak. Nah, nantinya induk dan anak harus membuat laporan keuangan yang dikonsolidasi atau laporan keuangan konsolidasian. Nah, dalam laporan konsolidasian ini nantinya hubungan antara induk dan anak atau transaksi antara induk dan anak akan dieliminasi. Atau akun-akun yang sifatnya resiprokal nantinya harus dieliminasi. Ya, nantinya adanya akun investasi jangka panjang pada anak ini nanti pada laporan konsolidasi harus dieliminasi karena investasi jangka panjang ini merupakan hubungan antara induk dan anak. Kemudian terkait dengan isu-isu pelaporan lainnya, yaitu adanya penurunan nilai, impairment of value, untuk investasi hutang, ya, debt investment yang sebelumnya sudah kita bahas pada video sebelumnya. Terkait dengan impairment value ini adalah apakah ada kemungkinan dari investor untuk tidak dapat menagih seluruh hutang-hutangnya. Jadi apakah ada kemungkinan di situ investor tidak bisa menagih hutang-hutang dari debt investment-nya, hutang-hutang pada investasi hutangnya. Jadi perusahaan pada debt investment, perusahaan menggunakan tes penurunan nilai atau impairment test untuk menentukan apakah ada kemungkinan ada kontrak-kontrak dalam debt investment yang tidak dapat ditagih pada saat jatuh temponya. Nah, impairment loss ini atau kerugian dari impairment ini dihitung berdasarkan selisih antara nilai bawaan ditambah dengan bunga yang belum diterima dan cash flow atau arus kas yang diharapkan di masa depan yang diukur menggunakan effective interest rate atau suku bunga efektif. Nah, misalnya pada 31 Desember 2014, Mayhew Company memiliki debt investment pada Bow Group. Dibelinya pada nilai bukunya sebesar 200.000 yen. Dan investasi tersebut jatuh tempo selama 4 tahun dengan bunganya sebesar 10% dibayar di setiap akhir tahun. Menggunakan nantinya jika menggunakan effective rate, suku bunga efektif sebesar 10%. Dan debt investment investasi ini diklasifikasikan untuk untuk dimiliki sampai jatuh tempo. Lalu bagaimana untuk mencatat atau mengukur berapa sih loss on impairment-nya, rugi dari penurunan nilainya? Nah, menggunakan informasi berikut. Ya, karena di jatuh temponya selama 4 tahun, dari Desember 2015 sampai 2018, kontraktual cash flow-nya sebesar 20.000 tiap tahunnya.
yaitu sebesar 10%, ya, setiap tahunnya bunganya sebesar 10%. Kemudian cash flow expected value-nya sebesar 16.000. Jadi nanti di akhir tahun 2018 kontraktual cash flow-nya sebesar 200 ditambah 20.000, yaitu sebesar 220.000, dan di akhir tahun 2018 yaitu 200 ditambah 16.000, sebesar 216.000. Maka di sini ada loss dari cash flow-nya sebesar 16.000. Namun jika kita mengukur berdasarkan nilai sekarang dari nilai kontraktualnya, jadi nanti kan di 4 tahun ke depan kita akan menerima sebesar 200.000 yen. Nah, nilai sekarang dari 200.000 itu berapa? Setelah kita hitung menggunakan tabel present value, yaitu jatuh tempo tahunnya, I-nya adalah 4, dan bunganya adalah 10%, maka VVF-nya 4 tahun 10% sebesar 0, sekian, bisa dilihat di tabel. Nilai present value-nya adalah sebesar 136.642. Dan present value dari bunganya, ya, yaitu dari 16.000 yen-nya itu dikali dengan tabel PVF, itu sebesar 50.718. Maka di sini ada loss of impairment sebesar 12.000. Nah, nilai loss ini yang akan diakui, yang akan dicatat sebesar 12.680, bukan yang 16.000 yen ini. Ya, yang diakui adalah yang menggunakan present value. 12.680. Loss on impairment kreditnya adalah debt investment, ya, mengurangi nilai debt investment-nya sebesar 12.000. Nah, kemudian jika ada recovery dari impairment, maka sama seperti kita mengakui ketika ada recovery dari nilai wajar, yaitu mendebit nilai debt investment-nya, kreditnya adalah recovery dari impairment loss-nya. Kemudian ada transfer between capital. Hal ini terjadi ketika suatu perusahaan mengganti strategi investasinya. Misalnya sebelumnya perusahaan ingin spekulasi, namun kemudian perusahaan ingin memiliki investasi tersebut sampai jatuh tempo. Nah, misalnya British Sky Broadcasting Group memiliki portofolio untuk debt investment yang diklasifikasikan untuk spekulasi atau trading. Jadi debt investment-nya itu tidak untuk dimiliki sampai jatuh tempo. Nah, berikut datanya pada 31 Desember tahun 2014, yaitu debt investment-nya sebesar 1.200.000 pounds postering, kemudian pada nilai wajarnya sebesar 125.000, sehingga carrying value-nya adalah sebesar 1.325.000. Nah, kemudian pada kuartal keempat tahun 2014, British Sky memutuskan untuk mengubah strategi investasinya dari yang spekulasi atau trading menjadi debt investment akan dimiliki untuk sampai jatuh tempo. Ya, jadi held for collection, dari sebelumnya aktif investment menjadi held for collection strategi. Sehingga British Sky membuat jurnal untuk transfer perubahan strategi investasinya, yaitu mengakui dulu fair value-nya, atau ada perubahan nilai wajar sebesar 125.000, yaitu debt investment debit, kreditnya adalah penyesuaian dari fair value. Nah, berikut adalah ringkasan dari perlakuan akuntansi untuk investasi yang sudah kita bahas, yaitu debt investment dan equity investment. Ya, sekian pembahasan kita tentang financial asset, tentang debt investment dan equity investment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.